Susah-susah gampang. Susahnya em, kurangnya apa ya? Seperti sponsor. Hmm. Karena maaf di balap motor kita butuh support Iya sponsor pasti yang itu. lumayan besar. Jarangnya ada event sih Om. Event yang berkelanjutan di sini ya. Jadi setahun di sini kita paling banyak 2 kali. Dah, Ya, kalau kita mau ambil contoh di Jawa, teman-teman saya setiap minggu balap. Ada event aja tuh. masuk boy. Selamat datang kembali di Kaltara Podcast, ruang santai bareng tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Kalimantan Utara. Hari ini kita kedatangan sosok muda nih, asli Kalimantan Utara, yang biasanya tuh ngebut di jalanan, di lintasan lah pokoknya, di sirkuit. Dan yang penting dia bisa membuktikan bahwa meskipun dia dari kota kecil seperti Tanjung Selor, bisa berkiprah di ajang internasional. Tahun 2025 ini, sosok yang akan bintang tamu kita akan turun di full season di ajang balap bergengsi Asia Road Racing Championship AARC bersama tim All for One Malaysia di kelas UB 150. Langsung sambut Perry Kipli. Halo, halo, halo. Oke ya. Siap. Ini mungkin ya banyak yang belum kenal ya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu untuk Oke. Perry Kipli. Ini mungkin ada yang nggak tahu nih siapa sih ini bintang tamunya kali ini. Iya, saya Maju Perry. mikrofonnya. Iya. Oke. Oke. Saya lahir dan besar di Tanjung Selor. Hmm. Sudah mulai berkarir di dunia balap motor sejak kelas 4 SD. Amor nih ya, anak motor nih. Enggak Amor. Oh bukan Amor. Saya ke sekolah nggak boleh naik motor sama bapak. Wih. Naik sepeda dulu. Oke, jadi Ferry ini pembalap kebanggaan Kalimantan Utara. Insya Allah. Pembalap, mulai umur berapa tadi? Kalau belajar membalap yang beneran, bukan naik motornya ya? Balap benerannya kelas 5 SD. Kelas 5 SD Kelas sudah 5 SD. mulai? Cuma motor trail yang di tanah. Grass track. Motocross awalnya gitu. Gitu kelas 1 SMP saya pindah ke yang di aspal. Jadi awalnya dari Trail dulu Iya. malah ya? Wih, susah tuh boy. Karena basicnya biar nguatin fisik kalau di trail gitu. Buat menguatkan fisik. Iya. Oke. Nah, kenapa suka dengan dunia balap nih? Kalau pertanyaannya itu karena dari kecil lingkungan. Ngelihat dulu bapak balap, paman saya balap semua. Oh jadi memang keluarga pembalap ya? Dari kecil sering nonton bapak balap, jadi setiap hari sering ngeliatin motor balap aja. Jadi ngajar siapa awalnya? Ngajar naik motor pertama kali itu paman saya. Paman ya? Paman. Nah setelah bisa naik motor, diajarin balapnya sama bapak. Nah, mulai yang balapan resmi mulai kapan tuh boy? Kelas 5 itu. Bukan, maksudnya yang perlombaan apa langsung? Berapa bulan latihan, saya langsung lomba di Balikpapan. First time. Kalau ingat itu lomba apa dulu? Trail, motocross itu. Ya maksudnya jual apa? Eventnya. Jurnas motocross waktu itu. Cuma saya ikut kelas yang mini moto untuk anak-anak. Oh ada memang ya? Ada khusus. Waktu itu sudah dapat ada? Enggak. Waktu itu belum juara. Baru berpartisipasi ya. Nah, sampai sejauh ini kalau yang prestasi yang nasional apa yang pernah sudah dapat? Nasional yang di Indonesia maksudnya. Di tahun 2016 saya juara nasional 250 cc. 250 cc. 250 cc juara nasional. Di tahun 2017-nya 250 cc dan 150 cc juara nasional juga.
Itu yang kalau nasional paling tinggi itu. Itu apa? Maksudnya Eh, motor apa itu? motor sport 250 cc. Hmm, Eventnya kejurnas, kejurnas Kejurnas. Indonesia. Ini mohon maaf ya kalau banyak nggak tahu ya karena memang Siap, siap, siap. bukan orang balapan. Nah, kalau kalau waktu di awal-awal itu yang susah tuh ngapain, Boy? Kalau balapan gini. Ini kan siapa tahu ada yang pengen tahu nih. Awal-awal tuh yang paling susah apa sih biasanya kalau balapan gitu? Kendalanya lah Om ya. Hmm. Paling kita kelelahan di fisik kalau awal-awal kita mau serius balap, kelelahannya di fisik. Jadi kesusahannya paling itu. Ketika naik motor, kita lagi balapan, kecapean, kecapean, kecapean. Tapi sering berjalannya waktu, sambil kita latihan fisik, rutin, sering latihan motor. Biasanya kalau balapan gitu berapa jam sih? Ah, enggak. Kalau durasinya maksudnya yang selama ini dia memang tergantung. Cuman kalau yang Ferry ikuti biasanya balapan yang tipikal gimana nih? Seri apa? Kali kejurnas itu biasanya 25 lap. 25 lap. 25 lap ya setengah Standarnya jam. berapa tuh? Setengah jaman. Itu capek weh. Capek, capek, capek. Ya basah lah. Sampai dalam basah semua. Sampai dalam Sampai ya. dalam basah semua. Itu kalau yang setengah jam ya segitu ya. Apalagi kalau yang Dulu saya pernah balapan endurance endurance berapa lama tuh? 4 jam. Itu kayak apa rasanya, Bro? Cuma berdua Om. Eh? Berdua estafet. Oh, estafet. Motornya satu. Hmm. Waktu itu di Jepang saya 2018. Kejuaraan Asia di Jepang. Naiknya motor 600 cc. Hmm. Motor besar ya, motor sport. Kita balapannya 4 jam. Cuma 1 jam masuk pedok, isi bensin, ganti ban, Ganti ganti pembalap. pebalap. Dekatkan sedikit mikrofonnya. Siap. Di ini. Oke. Kayak jadi Ya gitu. kalau yang itu yang paling lama itu ya, karena dia meskipun bergantian ya. Itu nguras fisik sekali. Fisik Capek, banget. capek. Kalau yang apa kayak apa MotoGP itu berapa jam rata-rata kalau nggak salah tuh? Hampir sejam, bisa sejaman mereka. Sejaman tuh ya. Panjang sirkuitnya sekitar 4 kilo 5 kilo dan mereka bisa 24 lap. 24 lap hampir gitu. Sejaman lah Sejam lebih itu ya. kalau MotoGP. Yang setengah jam ya. Wah, dan Itu. cc-nya pun nggak sama kan saya Ya, dengan MotoGP. ya memang. Lebih capek MotoGP jauh. Apalagi mereka harus Sebenarnya, terus-terusan ya. iya. Nah, kalau balapan ini resikonya apa sih biasanya? Resikonya cedera yang seperti patah tulang. Pernah? Ya, saya sudah 3 kali. Waktu di apa Di itu? sini, Di mana waktu itu? di sini pernah, di sini di Jakarta. Waktu itu sedang ada event, kejurnas juga di Jakarta. Sedang jalan lomba, jatuh. Nggak lanjut. Yang ini di sini, pas latihan. Sebenarnya lebih rentan pas latihan sih Om. Kenapa? Karena pas latihan tuh kita nyobain ngeluarin semua kemampuan ya, limit ya. Jadi kadang bisa lebih rentan cedera pada saat latihan. Karena pada saat race kita kan ada perasaan mungkin takut jatuh. Ya kalau latihan istilahnya 110% lah kemampuan kita. Lebih susah malah lebih rawan Lebih rawan, lebih rawan capek kecelakaan malah di Iya, latihan. sebenarnya. Oh, kusangka kalau malah di lombanya. Ya tetap akan Ya terjadi. pasti ya, tetap resiko pasti Ya, ada namanya. cuma latihan tuh lebih sering. Berapa lama biasanya kalau Penyembuhan. pernah paling lama berapa tuh? Kalau patah tulang setelah dioperasi recovery-nya 3 bulanan. Lumayan juga. Ya itu kalau nggak terlalu parah. Tapi kalau di kaki bisa lebih lama. Ada teman yang sampai nggak bisa balapan lagi habis tuh? Banyak. Kalau teman saya banyak. Kecelakaan, patah di mana? Di punggung parah. Berhenti balap ada. Belum lagi kalau yang namanya olahraga ekstrim ya. Kan kalau bilang motornya juga termasuk olahraga ekstrim juga. Karena berpacu dengan kecepatan kan. Ancaman yang
lewat pun pasti ada ya. Iya. Nah, kalau tadi kau bilang awalnya dari kelas 5 SD, balapan lah ibaratnya. Itu kan itu di Bulungan ya, belajarnya dulu ya Mas. Belajarnya di sini. Susah nggak kalau di Bulungan gini? Kalau di Kaltara pada dasarnya, kalau jadi pembalap tuh. Susah-susah gampang. Susahnya kurangnya apa ya? Seperti sponsor. Hmm. Karena maaf di balap motor kita butuh support sponsor Iya yang pasti itu. lumayan besar. Karena biaya besar, ini olahraga biaya besar Iya. nih ya. Jadi kalau kalau kita berharap sama biaya kita sendiri kadang kesulitan om. Hmm. Nah kalau saya bilang gampangnya apa? Kita punya sirkuit di sini di Kilo 9. Hmm. Nah itu standarnya standar nasional. Itu bagus sekali sirkuit. Oh jadi sirkuit kita tuh masih termasuk oke. Di Kalimantan itu termasuk salah satu paling oke. Kalau sirkuit kita di sini. Padahal kalau secara sekilas, Berapa bulan tahun lalu sudah diaspal ulang kok. hmm. Jadi lebih enak. Kalau yang kesulitan lain biasanya apa selain sponsor nih? Jarangnya ada event sih om. Event yang berkelanjutan di sini ya. Pembinaannya ya. Pembinaan ini kan masuk pembinaan juga, lomba-lomba itu kan. Betul. Jadi setahun di sini paling kita paling banyak 2 kali. Dah, Jadi kalau kita mau ambil contoh di Jawa, teman-teman saya setiap minggu balap. Ada event aja. ekstrim perbandingannya tuh boy. Jadi Setahun 2 kali sama tiap minggu balapan. istilahnya meskipun setiap hari kita latihan di sini kan, tapi musuh kita yang di luar Kalimantan di Jawa setiap minggu balap jam terbangnya nambah nambah. Nah, Nggak biasa. itu tadi kau bilang kesulitan, bukan kesulitan ya, emang pasti lah itu. Ya, Karena balapan butuh biaya. Tapi kalau dari dukungan dari orang-orang di Kaltara gimana nih? Sejauh ini. kalau dukungan Kaltara saat ini saya terima kasih banyak pada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, terutama Pak Gubernur Hmm. Jenderal Paliwang sudah tahun ini mensupport saya full untuk full 1 tahun untuk berangkat mengikuti itu Hmm. event Asia Road Racing. Oh, jadi tapi Dan nanti kita bahas ya yang road racingnya. Tapi jadi dukungan tuh tahun ini ada ya memang ya, alhamdulillah saya diberi dukungan. beri dukungan. Kalau sebelum-sebelumnya, Sebelumnya seperti tahun-tahun sebelumnya saya ada disupport dengan Pak Bupati juga. hmm, Ada beberapa kali event saya disupport dengan Pak Syarwani hmm, di balap di sini. ada cuman sporadis gitu ya, nggak berkelanjutan, nggak yang sampai lama gitu ya, kayak sumbangan-sumbangan gitu aja jadinya ya. Kalau daerah lain gimana boy? Emang gampang nggak dapat sponsor kalau daerah lain tuh? Kalau di daerah lain bukan mengharap sama pemerintah sih mereka sebenarnya. Lebih ke perusahaan-perusahaan kayak apa ya? Ya sponsorship Iya, lah istilahnya ya. misalnya di Jakarta ini kan dealer Honda apa gitu. Nah, itu support. Oh karena dekat, Yamaha, karena gitu. dekat dengan mereka terbantu karena dekat dengan pusat ya. Benar, benar, benar. Jadi mereka bisa mengharap ke perusahaan. Jadi kalau di sana malah nggak ada yang pemerintahan ikut campur tuh nggak ada. Kalau kita di sini memang Iya, masih sedikit masih ya. berharap Kan. dengan pemerintah ya. Betul, betul. Tapi memang perusahaan kurang sih di sini. Agak susah juga, men. Agak kurang juga itu di perusahaan-perusahaan sini yang maksudnya yang memiliki anggaran buat Iya, iklan atau sponsorship itu. Kalau perusahaannya sih banyak, cuma yang punya anggaran untuk sponsorship betul. itu mungkin agak kurang. Nah, tadi kau bilang awalnya yang ngajarin memang keluar dari keluarga pembalap nih ya. Iya. Kalau awal-awal kau jadi pembalap yang betul-betul di turnamen gitu gimana? Keluarga gimana? Support semua? Semua keluarga, bapak, ibu, paman-paman saya semuanya support. Selalu mendukung dari nol sampai sekarang alhamdulillah masih support semua keluarga saya. Ini kalau balapan ini kalau motor ini di bawah ini atau ada organisasi lain lagi? Di bawah ini ada, cuma kebanyakannya juga ada yang organisasi masing-masing banyak. Ada ya? Ada. Ini mohon maaf kalau nggak tahu ya. Ya, Kalau dukungan dari organisasi sendiri gimana?
Ini cukup, memberi dukungan pada saya. Cuma, tahun ini Bapak Jainal lebih mendukung. Lebih banyak yang dukung dari pihak pemerintah provinsi ya? Ya. Kalau dari tadi ada beberapa organisasi, jadi yang organisasi masing-masing itu apa selain ini? Balapan ada Tim kah atau apa, Om? yang organisasinya? Organisasinya kalau saya sih jatuhnya di sini saya tim. Oh timnya ya? Heeh heeh. Nah, kalau yang dari PRI harapkan sendiri, kalau dari kalau dari PRI sendiri yang dukungan yang diharapkan itu apa sih sebenarnya kalau dari masyarakat Kaltara? Kalau dari masyarakat Kartaya saya cuma, meminta doa Mhm. dan, dukungan yang positif lah untuk saya. Nah, ini kita mulai geser nih sedikit ke lomba yang akan diikuti tahun ini, Asia Road Racing Championship. Championship, ya. Awal muasalnya kalau ini mohon maaf bagi yang nggak tahu ya, kalau MotoGP kan orang banyak tahu nih. Betul. Kalau AARC ini balapannya seperti apa? Apakah balapan seperti MotoGP juga atau kalau secara globalnya? Jadi Asia Road Racing ini, event di Asia. Dia dia, merangkup semua balap motor yang ada di paling tinggi lah se-Asia, Om, ya. Hmm. Di situ kelasnya ada 1000 cc, Hmm. 600 cc, 250 sampai 150 cc. Nah Sampai 150 cc. nah bedanya balap motor dengan olahraga lain kan, balap motor nggak ada di SEA Games, di Hmm. Olimpiade kayak gitu-gitu kan. Iya ya. Ya, jadi di Asia level tertingginya di Asia Road Racing ini. Jadi ini ajang khusus untuk yang balap motor terbesar se-Asia. Se-Asia. Nah, Perry itu ikut lomba yang UB 150 Yes. ya, 150 cc. 150 cc. UB itu ada singkatannya gak sih? Underbone. Oh, Underbone. Underbone 150. Iya. Ya. Awal bisa masuk direkrut tim All for One tuh gimana? Saya punya teman lama. Hmm. Teman lama sudah kenal dari zaman balap dulu berapa tahun yang lalu. Beliau itu ditugaskan untuk mencari talenta-talenta dari Indonesia, dari timnya ini. Hmm. Kalau informasi aja timnya ini dari Jepang ya. Hmm. Timnya dari Jepang, mekaniknya dari Malaysia, dan teman saya ini kebetulan, seperti manajer lah di situ. Hmm. Tugaskan untuk mencari talent di Indonesia. Nah, dia menghubungi saya. Hmm. Nanya masih mau balap kembali ke Asia nggak gitu. Saya nggak nolak. Hmm. Langsung aja. Langsung tawari ya oke ya. Ya. Itu timnya dari mana tadi? Dari Jepang ya? Dari Jepang, Om. Tapi itu atas nama, kalau bacanya All for One Malaysia itu apa? Mekanik Mekaniknya ya jadi one for all itu. Jadi di dalam satu tim itu banyak ownernya dari Jepang. Mekanik, kru dan lain-lain itu kebanyakannya Malaysia. Saya dari Indonesia dan satu tim saya itu dari Thailand. Jadi dia ngumpulin orang-orang di Asia gitu lah. Nah, ini kan rencananya ikut full series nih. Ya. Ini sejauh ini yang lombanya di mana aja nih? Tanggal 26, 27 April ini saya di Thailand, seri pertama. Seri pertama nih. Buka ya. Tanggal 26, 27 April. 27 April ini. Seri 1 di Thailand. Ya. Habis itu? Seri kedua bulan depannya di Malaysia, di Sepang. Di Sepang, Malaysia. Untuk seri 2. Jeda sebulan lagi di Jepang. Loncat ke Jepang. Jepang ya. Agustus seri keempat itu di Mandalika, kita tuan rumah di Indonesia. Balik Ya. Indonesia, Mandalika. Nah, seri kelima itu belum diumumkan di mana. Karena masih kayaknya nyari lokasi. Masih nyari lokasi. Seri ke-6 terakhir kembali ke Thailand. Kembali ke Thailand. Ini kalau balapan gini hitungannya poin atau gimana? Kalau Poin. juara satunya gimana? Juara 1 itu kita dapat 25 poin. Juara 2 20, juara 3 16 sampai nomor 15 dapat 1 poin. Paling rendah. Paling rendah itu nomor 15. Jadi kalau kita finish 16 ke belakang kita nggak dapat poin. Ini sudah tahu belum berapa peserta saingan nih? Yang di kelas yang sama nih. Di kelas saya
Kalau nggak salah 24 atau 25 gitu. 20 sekitar itu, Iya, 20 ke atas. Jadi lumayan ketat persaingan ya. lumayan ketat. Ada target nggak Targetnya untuk tahun ini? Ini pertama kali nih yang ARC atau pernah juga dulu? dulu 2016, 2015 saya di Asia Road Racing kelas 250 cc. 250 cc. Iya. Nah ini kembali lagi. Kembali Cuma lagi. beda kelas ya. Cuma beda kelas, underbone ya. Iya, Underbone 150. 150 cc. Kalau target ada mau dapat gimana? Target yang pasti ya memberikan yang terbaik. Insya Hmm, Allah diberi juara atau podium om ya. hmm. Tapi yang pasti bisa mengeluarkan semua potensi saya, memaksimalkan semua yang ada. Kayak gitu. Ini kalau kelas UB 150 ini banyak pembalapnya dari mana sih? Indonesia dan Malaysia paling banyak. Indonesia saya ada 8 orang apa. Sisanya Malaysia, Thailand, Filipina. Ini yang kali ini, Iya, underbone ini. Lumayan banyak juga ya. Yang paling diwaspadai nih yang dari mana nih? Malaysia. Karena Malaysia. Karena sebenarnya tipe balap kita dan Malaysia itu kurang lebih. hmm, Ilmunya sama lah bilang orang. hmm. Jadi ya paling keras sih mereka sebenarnya. Mereka pernah cerita nggak kalau balapan di Malaysia itu gimana? Enak, lebih enak di Malaysia atau kan kalian pasti pernah diskusi nih? Ah, ah. Oh maksudnya sirkuitnya, Enggak, situasi dunia situasi. balap di sana atau mirip-mirip aja kayak di Indonesia? Sebenarnya mirip-mirip aja om. Yang beda kan paling cuaca. Hmm, Cuaca aja. Kalau kita di Thailand, Malaysia, ya itu kan kurang lebih aja ya panasnya ya. Nah hmm. kalau udah ke Jepang ini dingin. Paling di situ. Ini sampai sejauh ini persiapannya apa aja nih? Ya, Kalau Thailand kan gampang lah ya, Thailand Malaysia. ya yang pasti ya saya fisik. Fisik berapa bulan terakhir sudah digenjot dan latihan motor hampir setiap hari sama bapak. Hampir setiap hari fisik ya. Fisik dan latihan motor. Itu orang yang nggak tahu ya, sangka orang ya motor kayak balapan. Kelihatannya nggak capek mungkin om ya. Hmm. Tapi ya capek-capek. Makanya aku pernah dengar kan kalau F1 tuh kalau habis balapan turun Bisa 2 kilo, 3 kilo. lebih malah Iya, kalau F1 bisa F1. sampai 10 kilo Iya, kayaknya iya. katanya. Karena gaya gravitasinya di Iya, F1 kan beda tuh. nggak cuma itu yang banyak orang nggak tahu ya, Iya. bahwa menguras fisik banget ya. Nah, kalau yang kau pakai nanti gimana motornya? Motornya spesifikasinya. Hmm. Spesifikasinya itu Yamaha MX King 150 cc. MX King MX King 150 cc. 50 cc. Itu memang tadi kau bilang mekaniknya dari mana? Banyak Malaysia ya. Dari Malaysia. Kalau kondisi motor sejauh ini gimana? Sudah Kondisi, siapkah atau kondisi motor insya Allah sudah siap. Tinggal setup pada saat hari H aja nanti. hmm, Tanggal 23 sebelum balap saya ada eh, sesi pretest. hmm. Nah di situ mungkin kita bisa nyari semuanya, settingan Dia motor ada apa? lain-lain. Tahapannya pretest dulu. Pretest tanggal 23, jeda sehari. Hari Kamis itu jeda, Hmm, libur. Hari Jumat masuk free, kualifikasi ya. free practice dulu. Oh, pretest Ah, dulu. free practice, hari Sabtu kualifikasi, sorenya langsung balap. Jadi satu seri itu bisa 2 kali balapan. Race 1 dan nanti hari Minggu race 2 gitu. Mhm. MX King tuh ada dijual nggak di Indonesia? Banyak MX King. Itu yang tipikal motor bebek ya? Iya ya bebek. Bebek yang mesinnya berdiri gini, Hmm. naik ke atas. Nah, susah maksudnya kalau motor gini yang paling menentukan tuh apa sih, mekanik ya atau gimana? Atau motornya ini kalau UB 150 ini motornya sama semua atau gimana maksudnya nih yang Eh atau yang penting 150 cc aja? 150 cc di situ nanti ada Honda juga, Hmm. ada Yamaha. Ya paling dua itu aja sih, Honda dan Yamaha. Ada regulasi dari panitia penyelenggara Hmm. sekian-sekian untuk ukuran mesin ya mungkin ya. Nah, nanti itu dimaksimalin sama setiap tim sama mekanik. Cuma karena terlalu ramai kayak 25 pembalap itu om jadi sengit. Hmm.
Finishnya mungkin bisa berbarengan ya gitu-gitu. Itu tetap satu sirkuit juga ya? Tetap satu sirkuit. Sirkuit yang sama kayak MotoGP atau Ya. apa jarak? Kalau yang di Thailand ini yang dipakai di MotoGP juga Hmm. sirkuitnya sama. Tahu jaraknya lebih pendek atau apa gitu ya? Enggak sama. Sama ya. Sama. Nah, tadi mekanik penting ya. Jadi tinggal racikan masing-masing mekanik aja atau gimana kalau motornya mirip-mirip gini? Yang Tergantung. nentuin. Ya, mekanik penting, cuma lebih penting mungkin setup dari masing-masing pembalap. Ada masing-masing punya atau Jadi gimana? masing-masing pasti punya setup, feedback. Kita ngasih feedback balik ke mekanik. Hmm. Apa yang kita rasa di dalam sirkuit itu sebaik mungkin kita sampaikan ke mekanik biar mekaniknya lebih mengerti kan Om kan. Jadi apa yang kita mau bisa dibuat di motor itu. Nah, kalau balapan nih, ya kalau dari sisi pembalap, itu yang penting tuh teknik atau berani aja gue? Kalau berani aja kayaknya ntar jatuh terus Om. Ya, ya teknik penting. Hmm. Cuma kalau nggak ada nyali juga ya kalah juga. Harus diimbangi lah semuanya. Sama-sama penting ya. Sama-sama penting semuanya. Kan soalnya ada juga pembalap tuh, ingat aku tuh F1 tuh terobosan gimana kacau juga. Kalau tekniknya kurang, nyalinya berlebihan kayaknya lebih bahaya. Nah, kan kadang-kadang aku dengar tuh kan masing-masing pembalap tuh punya tipikal masing-masing nih. Betul ya. Kalau Perez sendiri tipikalnya senangnya sirkuit itu yang kayak gimana? Gimana ya kalau Maksudnya kan ada yang lurus, ada yang kayak tipikal kelok-kelok. Kalau Perez lebih senang yang mana kalau secara pribadi nih? saya senang tipikal sirkuit yang belokannya panjang gitu Om. Hmm. Jadi kan ada tipikal sirkuit yang banyak zigzag Ya, ya. ya. Saya bisa, cuma lebih favorit sirkuit yang belokannya panjang. Itu saya lebih senang. Itu sirkuit apa yang contoh yang sirkuit yang paling kau senangi lah? Contohnya Malaysia, di Sepang itu saya senang sebenarnya. Sepang. Ya. Kalau Mandalika gimana tipikalnya? Mandalika juga bagus sekali. Tipikalnya banyak, bisa ada tikungan panjangnya dapat, yang zigzag-zigzagnya juga ada. Kalau Mandalika. Di tadi apa? Thailand, Malaysia, Jepang. Jepang, Ya. Indonesia. Satu belum Satu tahu. kemungkinan di India. Satu terakhir di mana tuh? Thailand lagi. Thailand lagi. Di sirkuit yang sama. Artinya yang beda cuaca paling kan Jepang nanti ya. Jepang. Cuman Jepang bulan berapa tuh? Kisaran Juni apa ya? aman lah summer itu. Tetap dingin kayaknya. Ya pasti Ya. namanya di Jepang kan. Enggak, karena kita nih hidup di sini boy. Iya betul. Kaltara ini panas betul. Memang ya summernya di Jepang ya mungkin masih Ya. dingin bagi kita. Mataharinya cerah, cuma suhunya dingin biasanya di Jepang. Ya, untungnya masih bulan Juni ya, jadi nggak terlalu dingin gitu loh ya. Soalnya kan bubuhan kita nih kan Indonesia ini kan kalau sudah musim dingin tuh kacau sudah tuh biasanya. Pernah kah, woy? Ya. Pernah kah? Yang bulan-bulan November, Desember gitu. Di mana? Di Jepang atau di Belum. mana yang Saya selalu waktu itu 2015, 16, 18 di bulan-bulan segitu juga ke Jepangnya. Akhir tahun nggak pernah. ya mungkin nggak ada juga balapan mungkin sana ya. Siapa juga yang balapan musim salju. Ya. Nah, ini kan sudah berapa kali ke balapan di luar negeri nih. Kalau penontonnya gimana boy? Kalau di luar negeri sama di sini? Yang paling bisanya main penonton di Indonesia tuh paling Thailand. Lebih antusias ya? Ya antusiasnya tetap Indonesia sih sebenarnya Om. Hmm. Paling antusias Indonesia, Thailand. Sisanya ya ada yang nonton, cuma gak sebanyak di negara kita lah. Kalau yang paling sepi di mana? Pernah kok? Jepang. Jepang hampir nggak ada yang nonton. Hah? Hampir nggak ada yang nonton kalau di Jepang. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Cuman kru aja mungkin. Orang Jepang sibuk kerja kan. Kayak gitu itu kayak yang nggak senang. Mungkin kalau MotoGP mungkin baru mereka atau F1 Iya. mungkin ya. Kalau ada Rossi-nya mungkin lebih tertarik. Nah,
Kalau bedanya kalau di balapan di luar negeri sama di Indonesia ini apa sih biasanya? Dalam segi apanya nih? Apa ya, dari sisi tadi penonton sudah ya. Oke. Kalau yang lain-lain sama aja nggak kalau dari cuaca atau mirip-mirip aja kayaknya? Mirip-mirip aja sebenarnya. Karena Kurang lebih aja kita. karena selama ini juga dekat-dekatnya masih ya. Ya. Nah, ini kan kalau punya pesan nggak? Kalau ini kan siapa tahu ada nih penonton nih yang pingin jadi pembalap juga nih, anak-anak nih. Ya. Kalau Perry sendiri punya pesan nggak buat anak-anak nih? Ah, kalau memang hobinya di dunia balap motor lebih ke disalurkan langsung ke sirkuit aja ya. Jangan di jalan raya kayaknya lebih bahaya, Om. Maksudnya ngomong aja lah. Jangan diam-diam dari orang tua. Hmm. Ngomong aja ke orang yang pengen jadi pembalap gitu. Oh itu ya, yang Ya, penting ngomong tuh ya. lebih bahaya kalau di jalan, Om. Mending salurkan langsung. Sini laju-laju orang naik motor. Iya ya, Almornya kayak ngeri-ngeri di sini. Nah bukan, yang jalanan biasa aja maksudku. Oh ya. Kadang-kadang sawan juga kita melihat orang-orang di sini kadang. Soalnya di kita ini enak di Bulungan sirkuitnya ada dan setiap hari bisa dipakai kan, Om. Masih ada nggak balapan liar di sini? Ada aja. Hah? Ada aja. Ada aja. Kenapa nggak di sirkuit mereka tuh boy? Apa alasannya? Malah kadang di sirkuit. Nggak, maksudnya yang Amor-amor kah? iya yang kayak gitu-gitu tuh. Kenapa mereka nggak di sirkuit? Padahal kita kan sudah, kau bilang tadi sirkuit kita sudah oke. Alasannya apa bedanya? Kayaknya lebih seru di jalan aja kalau mereka rasa itu. Kayaknya lebih lebih menantang di jalan raya aja. Kan kadang itu kalau tadi kita nggak punya sirkuit oke lah. Mungkin alasannya itu mungkin. Tapi yang sirkuit kita kan oke. Oke banget. Hmm. Iya lebih menantang sih di sirkuit kan sepi ya. Gak ada yang lihat kayaknya. Nah itu. Gak, gak ada yang lihat kayaknya. Kayaknya itu jangan-jangan ya. Nggak ada yang lihat kayaknya. Iya. Nah susah juga kalau kalau alasannya itu susah juga. Nah cuman kalau misalnya nih yang anak-anak nih. Kan siapa tahu ada yang mau jadi pembalap. Ya. Apa yang harus dibenahi nih kalau di Kaltara ini menurutmu? Sejauh yang saat ini. Yang dibenahi. Hmm. Ya apa ya menurut saya. Ini banyak yang mau disampaikan cuma agak-agak bingung nih bahasanya nih. Hmm. Apa kurangnya lomba kah atau gimana gitu? Ya itu salah satu sih Om. Eventnya kalau bisa lebih diseringin Hmm. dan mungkin bisa buka sekolah balap kah? Ya kan itu bisa mungkin banyak nih anak-anak yang pingin jadi pembalap cuma Nggak tahu mulai dari mana. bingung mau kemana ya. Kalau mungkin ada fasilitas-fasilitas kayak gitu, sekolah balap kah atau eventnya lebih sering mungkin akan banyak bibit-bibit baru. Tadi kau bilang tadi event pernah cuman dua event ya setahun. Dua sih banyak menurut saya. Biasa pernah sekali juga. Sekali pernah. Apa penyebabnya? Mungkin antusiasnya tidak tidak seramai di luar Kalimantan Om ya, menurut saya. Cuman kalau kulihat di dokumentasi itu kulihat banyak aja penontonnya. Iya sih, cuma nggak tahu saya juga bingung tuh sebenarnya. Harus Apa nggak menguntungkan? Nggak juga ya. dari segi mana nih? Panitianya kah atau timnya atau dari Panitia. Kalau kalau peserta kan untung semua pasti. untung lah, untung karena buka tiket untuk itu kan banyak orang nonton tuh. Untung sih sebenarnya. Hmm. Nggak tahu. Kok sedikit eventnya gitu loh di Kaltara nih. Itu yang di sini. Ini Kaltara kalau di kabupaten lain gimana? Banyak nggak? Di kabupaten lain kita ngambil contoh paling dekat ya. Coba ke Samarinda lah itu lebih sering. Kayak di Kaltim lah, Samarinda dan lain-lain lebih sering sih. Ini mohon maaf kalau aku nggak tahu. Di Kaltara nih yang sirkuitnya, yang ada sirkuit di mana aja? Kita aja. Di Kaltara kan? Hmm. Di Bulungan aja. Yang Sirkuit sirkuit permanen cuma di Bulungan. yang kilo 9 itu? Iya, Itu doang? cuma itu aja. Oh, aku sangka lebih. Bahkan sebenarnya sirkuit kita jauh lebih bagus daripada di Samarinda. Hmm. Di Kaltim masih bagusan punya kita sih. Sangka banyak. Nggak, maksudnya Satu aja. aku tahu cuma satu di sini. Kusangka daerah Ada lain lagi. juga ada gitu Wah, loh. nggak ada. Cuma di kita. Nah ini kalau mimpimu apa boy? Kalau di dalam dunia balap nih yang belum tercapai sejauh ini? Mimpinya untuk jangka pendek ini saya pengen jadi juara di Asia Hmm. yang tahun yang akan datang ini.
Kalau lebih panjangnya lagi saya lebih, mungkin mikirnya jadi pelatih kah atau buka sekolah balap. Pokoknya yang di dalam dunia balap saya masih bisa ambil andil, saya lebih pingin ke situ sih, Om. Nah, kan orang bilang kan sekarang anak-anak nih kurang suka nih kegiatan luar. Banyak betul kan maunya main gadget aja Ya. katanya. Sebenarnya kalau antusias generasi bawah nih dunia balap nih gimana sih saat ini? Yang kayak ya anak-anak SMA. Ya, ngaruhnya kayaknya ke situ, Om, gara-gara itu. Tidak seramai dulu antusiasnya. Maksudnya pada saat saya masih kecil kan, Hmm, ya banyak teman-teman yang senang semuanya balap. Nah, kayaknya sekarang nggak seramai dulu. Udah sepi. memang berkurang juga, memang Berkurang. berkurang ya. Iya, Jadi bukan cuman banyak yang sudah mulai peminatnya berkurang ya. iya. Nah, itu. Nah, Mungkin salah satu faktornya karena biayanya yang besar kali, Om, ya. ya, ini kalau tadi biaya yang besarnya apa aja? Pasti motor pasti ya. Motor pasti ya. Ini misal kita mau ikut yang di daerah aja, kita nggak bicara di luar ya. Iya, iya. Rata-rata habis berapa kisaran? Kalau yang kayak di mana? Ya di Bulungan aja lah habisnya. Kisarannya. Top. Iya, iya. Beragam sih, Om, sebenarnya dari kelas yang kita ikutin ya. Hmm. Kalau yang kelas saya kah? Iya, yang kira-kira aja lah, yang Ah, rata-rata aja lah. Yang minimal yang min paling oke, 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 oke. yang bukan yang Iya, iya. niat juara, yang sekedar partisipasi aja. Ya mungkin satu event untuk satu motor, satu pembalap, kurang lebih kalau untuk yang Mekanik lah ya. paling minimal ya. Ya, sekedar Iya, berpartisipasi. ya 10 juta ke bawah, cuma 5 juta lebih sih. Itu sudah pasti itu. Iya, itu satu motor, satu pembalap. Plus Udah ngutak pasti. plus ngutak-ngatik. Iya, Itu level ikut berpartisipasi. partisipasi kita belum tahu juara apa enggak ya. Hmm. Itu di luar motor ya. Ya anggaplah iya. Anggap di luar motor itu Iya, kan. karena biaya mungkin semakin mahal kayak bahan bakar yang lain-lain gitu. Kalau 10 juta, ya lumayan sih. Iya, besar itu, Om. Hmm. Lumayan. Tapi ada nggak yang teman-temanmu yang masih anak-anak SMA gitu yang ikut Heeh. tertarik balap juga di Kaltara nih? Ada beberapa anak yang saya perhatikan, cuma ya itu tetap kembali lagi kendalanya di situ, Hmm. di biaya dan apa, fasilitas lah, Om. Ya belum juga, kadang-kadang kan banyak juga yang mungkin tidak seberuntung Perry kan ya, Iya, iya. disupport sama keluarga kan. Iya, Kita tahu lah orang tua pasti, kalau orang tua di luaran ya, iya, pasti melihat pembalap tuh mungkin gimana gitu di sini ya. iya. Mungkin itu juga mungkin. Jadi itu ya sejauh ini. Jadi besok ini kita syuting tanggal 15 ya. Akan mulai balapan pertama di Thailand Thailand tanggal tanggal 26, 27 April. mulainya apa nih? Practice apa? Di tanggal 23 saya ada sesi pretest dulu. Pretest dulu Semua lalu peserta seperti latihan lah, Om. hmm, Tanggal 24 jeda libur sehari, Jumat ada latihan bebas, hmm, Sabtu kualifikasi dan balapan pertama, di du- Minggu 26 balapan 27 kedua. tuh. Iya, Jadi mulai bertarung di ARC tanggal 26 27 iya, secara resminya. secara resminya. Oke. Sukses terus nih ya. Siap. Semoga. Amin. Terima kasih. Kita jadi terima kasih ya buat Sip. Ferry yang sudah datang ke Kaltara Podcast nih ya. Terima kasih. Kalau misalnya mau kenal lebih dekat dengan Ferry nih, bisa lihat di mana nih? Saya punya Instagram Hmm. Ferry Kifli 88. Ferry Kipli 88. Ya. Bagi yang pengen tahu. Kalau yang ARC-nya ada Di bisa ditonton Instagram di mana nih? nanti dia ada live streaming di YouTube. YouTube. Di YouTube Asia Road Racing. Jadi nanti pada saat Ah, lomba silahkan nanti cari di YouTube Asia Asia Road Racing. Road Racing. Sekitar tanggal 26 27-an lah ya. Dan di Spot TV ya, kalau nggak salah itu ada. Di Spot Sport TV. ya. Ada. Jadi nanti bagi penonton yang ingin melihat kiprah anak Kaltara,
di Asia Road Racing Championship. Bisa nanti lihat di YouTube ya, YouTube dan Spot TV. Spot TV. Itu nanti ada live-nya. Nah terakhir nih, kalau ada pesan nggak buat penonton nih? Ya, saya meminta dukungan dan doa untuk bisa saya membanggakan nama Kaltara dan Indonesia di kancah Asia. Itu aja. Terima Kaltara kasih di ya. hati. Jadi siapa-siapa yang support nih dari pool provinsi? Iya. Dari Pak Jenal nih ya. Pak Jenal Polong. Oke. Cuman kalau tahun depan kalau ada yang mau support juga diterima dengan senang hati ya. Tidak harus provinsi terus ya. Boleh. Oke, jadi bagus banget cerita hari ini ya. Tentang mimpinya, tentang pengalamannya ya. Dan semangat ya buat terus maju meskipun kita nih ya asalnya dari daerah gini lah ya. Jadi semoga perjuangan Ferry ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya. Amin. Buat anak-anak Kalimantan Utara bahwa dengan tekad dan usaha ya kita bisa main di panggung internasional. Buat sobat Kaltara Podcast, jangan lupa terus support Ferry Kipli di ajang ARC 2025. Follow juga media sosialnya dan selalu update dengan jadwalnya tadi seperti yang dibilang Thailand, Malaysia, Indonesia, Jepang. Belum tahu kemungkinan di India. Lalu balik lagi ke Thailand. Selama beberapa bulan ini selalu update dan selalu cek saja kabar pembalap kita ini. Sampai di sini dulu ya episode Kaltara Podcast episode 53 ini. Jangan lupa follow, like, and share. Dan terima kasih sudah diundang Om ya. Oh iya. Saya Segap pamit dulu dari Kaltara Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.